Halo Sisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini di Breaking News minggu ini kita akan bahas banyak info-info terkini seputar kartu kredit dan yang berhubungan dengan kartu kredit. Ya, untuk pembahasan kali ini tentang 4 kartu kredit dibobol, pengusaha rugi 134 juta. Oke, itu biasanya mesti dibobol secara online. Jadi itu sebenarnya kan kasus yang sudah banyak kali terjadi. Bahkan tiap minggu ada yang DM ke saya, curhat, Pak, dibobol. Bagaimana, Pak? Nah, biasanya ini pembobolan ini terjadi karena yang punya kartu memberikan OTP kepada orang yang tidak dikenal. Jadi memberikan OTP, karena kalau nggak ada OTP-nya nggak mungkin bisa kebobolan. Kartu itu sekarang itu ada PIN-nya. Kalau transaksi offline itu harus pakai PIN, kalau transaksi online harus pakai OTP. Nah, kalau kasus kayak begini, ini pasti dia ngasih OTP. Nah, ngasih OTP dengan modus apa? Kan modusnya kan tambah lama tambah pinter ya orang-orang itu ya. Ada yang bilang ngaku, Pak, ada yang pernah kejadian ngaku seolah-olah dari bank, kemudian nomornya itu udah kayak bank persis, terus mau naikkan limit kartu kredit, kemudian begini, kemudian ada juga yang dihajar dulu, transaksi decline dulu, orangnya panik, tiba-tiba ada telepon yang mengatasnamakan orang bank, apa betul Bapak transaksi ini? Nggak betul, wah berarti kartu Anda sedang dibobolkan Pak, ini kata blokir dulu, kita berikan kode aktivasi untuk pemblokiran. Ngomongnya kode aktivasi untuk pemblokiran, akhirnya OTP malah yang terjadi kena. Nah, kalau kayak gini seperti apa? Susah saya ngomong. Ini akan susah. Kenapa? Karena kesalahan juga terjadi pada pemilik kartu karena dia memberikan OTP. Masalah dia ngaku tidak ngaku bisa dilihat nanti kan di dalam historis kan kelihatan. Pasti ada kelihatan. Nah, memang ada. Jadi gini. Transaksi online itu 1/1000 transaksi. Kadang-kadang ada kalanya itu tanpa OTP pun bisa hilang. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kadang-kadang saya ketika tim kita sering ketika di info gestun orang gesekin ya, belum minta OTP tiba-tiba udah proof. Itu ada. Tapi kan 1/1000. 1/1000 nggak semua kartu kayak gitu enggak. Nah kalau kayak gitu ya pas. Tapi kan kalau orang nyolong kemudian pas ngepasin 1/1000 itu kok sangat tidak masuk akal loh. Saya sangat banget. Tapi ya I don't know ya. Kita nggak tahu ya. Seperti apa kita tunggu ceritanya. Yang penting teman-teman, bagi Anda pengguna kartu kredit hati-hati. Nomor 1, hati-hati Anda memberikan OTP. Jangan memberikan OTP pada orang yang tidak kenal yang tiba-tiba telepon Anda. Beda kasus kalau kamu mau gestun di saya. Kamu mau gesek online di saya, kemudian saya minta OTP kamu, ya jelas dong kamu mau gestun. Nah kalau kamu nggak ngasih OTP ke saya ya nggak bisa lah gestun. Nah itu beda. Tapi kalau tiba-tiba ada yang telepon mengatasnamakan bank, atas nama presiden, atas nama Tuhan minta OTP, jangan dikasih ya. Nah dan ini yang perlu dia kasih tahu teman-teman. Sebenarnya bukan Anda. Kalau netizen ini udah pinter-pinter lah ya. Yang bahaya itu justru kartu kredit orang tua Anda. Karena rata-rata korbannya itu di atas 50, yang generasi gaptek itu gampang panik, gaptek. Kalau yang umur-umur Anda udah pinter lah ya. Tapi banyak orang-orang kasus-kasus adalah penipuan ini yang kena itu adalah orang 50 tahun ke atas. Jadi hati-hati kasih tahu om Anda, tante Anda, ataupun orang tua Anda, follow Roy Sakti dan ikutin video-videonya. Nah, kalau perlu ikut workshop Credit Card Revolution. Bulan ini kita ada di Jogja, di Bandung, dan di Jakarta. Cek di sini ya nanti ya. Nah, yuk. Selanjutnya ini Pak, transaksi kartu kredit malah meningkat di tengah pandemi. Itu apa ya sebabnya? Oh jelas. Jadi penyebab kenapa transaksi meningkat. 1, kebanyakan yang meningkat adalah transaksi online. Karena orang kan di lockdown dulu ya. Orang di lockdown beli apa-apa ya susah. Yang nomor 2, orang juga tidak punya penghasilan, akhirnya ngerogotin kartu ya. Ini terpaksa buat konsumtif ya, terpaksa buat konsumtif. Terpaksa untuk biaya hidup. Nah, karena kan mungkin sekarang bayar nanti. Jadi ini namanya bitter truth. Kenyataan yang pahit. Karena banyak orang yang ngalamin seperti itu karena tiba-tiba penghasilannya drop juga.
Jadi jangan dikira walaupun after COVID begini new normal itu kemudian omset Anda kembali asal. Enggak, susah sekarang ya kan. Rasanya naik aja kayak orang itu udah kempes gak ada duitnya. Nah ini hati-hati teman-teman. Jadi krisis itu akan masih terus berlanjut. Yuk lanjut. Lalu ini Pak, 15 bank dapat jaminan kredit korporasi 100 triliun. Wow, dapat dana talangan, dapat utangan, ya kan? Ternyata bukan kita aja yang BUCPT, bank juga BUCPT. Cari modal. Yang lucu adalah apa? Bank itu dikasih modal dari pemerintah, tapi sekarang kita kredit di bank dipersulit. Loh kan lucu toh? Jadi kan ceritanya didapat dana talangan dari mana? Pemerintah ya? Dari pemerintah. Nah dari pemerintah itu lo ngasih modal nih. Kamu lagi capek, lagi minus, ya udah nih tak kasih modal buat bisa gerak ya kan. Tapi ketika masyarakat kayak kita ini yang kaum miskin, ya rakyat jelata ini, kredit bank sekarang dipersulit. Terus itu otaknya di mana itu? Makanya Pak Jokowi kan bilang, ya kan jangan dipersulit, jangan dipersulit. Karena kenyataannya gimana? Ayo teman-teman, coba dicek, komen dong ya. Setuju gak omongan saya? Sekarang maju ke bank kita dipersulit, diperhati-hati. Padahal justru sekarang ini pengusaha lagi butuh dana segar untuk mengembalikan roda ekonominya. Karena ketika lockdown kemarin 2 bulan teman-teman ya kan tiba-tiba roda ekonomi itu yang tiba-tiba stop, pengeluaran kan nggak bisa di stop. Akhirnya kan duit muter tuh habis itu loh. Nah ketika duit muter habis mau memulai lagi ya ngos-ngosan, itu harus perlu. Kadang-kadang bisnisnya bagus tapi memang kasnya kosong mau diapain lagi. Nah ini makanya bank ini harus segera mencairkan lah. Cari yang benar nggak apa-apa, tapi bukalah pintu karena sekarang ini lagi BU-BU-nya. Karena kalau tidak maka yang terjadi adalah apa? Nanti akan jauh lebih macet. Tapi dibuka bagi yang memang benar-benar yang sudah di well trusted lah, kalau bahasa Inggrisnya well trusted lah, yang memang sudah performanya bagus, layak di oke. Tapi kalau yang nggak jelas, yang konsumtif, yang agak nggak jelas, reputasi nggak jelas, jangan deh. Nah, oke, lanjut. Ini Pak, polisi segera panggil Anji dan Hadi Pranoto soal geger klaim obat corona. Waduh, ini obat coronanya. Botolnya podo loh, ya kan? Iya. Ini kopi susu. Ya. Nah, kopinya diminum, susunya buat main. Itu anti corona. Ya. Oke. Waduh, lah ini kok malah ini bahas kartu kredit kok bahas Anji piye toh? Ya, I don't know lah ya. Cuman saya nggak berkomentar apa-apa, cuman memang hati-hati. Public figure tuh kalau udah follower 200 juta 2 juta apa segala itu ya hati-hati lah. Karena kadang-kadang orang itu kan sekarang ini modal bacot aja oke loh. Ya, mumpung loh. Kita nggak tahu. Sekarang ini masalah yang pakar beneran sama pakar-pakaran itu campur aduk jadi satu gitu loh. Hanya karena meyakinkan dalam berimprovisasi ya. Meyakinkan dalam ngomong, orang itu mengira itu adalah pakar beneran, padahal cuman saking pinternya ngomong gitu. Hanya punya kemampuan verbal, tapi kemudian eksekusinya apa segala nggak tahu. Bukti empirisnya kita nggak tahu. Nah kadang-kadang yang bener-bener pinter nggak bisa ngomong. Nah akhirnya apa, yang lebih terekspos yang pinter ngomong. Ya mungkin bisa jadi ya kita nggak ngerti lah itu beneran apa enggak, I don't know lah. Tapi ya hati-hati, zaman sekarang itu salah omong dikit udah dipolisikan, hoak dipolisikan. Ya. Berarti kalau kita belum dipolisikan berarti masih kecil, kita masih aman lah ya. Oke lanjut. Ini Pak, lalu US ini cetak uang besar dalam sebulan, pertama kalinya sekitar 200 tahun yang lalu. Jadi gini, nah ini menarik teman-teman ya. Kenapa harga emas akhir-akhir ini naik? Ya, tiba-tiba kok naik. Biasanya kan emas naik itu ketika perang. Pokoknya kalau perang orang pegang emas semua. Tapi ini kan 2 bulan ini kan nggak ada tanda-tanda perang ya. Tapi emas kenapa naik? Ternyata dalam sebulan ini Pak D. Trump itu nyetak uang itu sama seperti Amerika nyetak uang dalam waktu 200 tahun. Jadi 200 tahun tuh dicetak dalam sebulan. Jadi sekarang ini Amerika benar-benar ngeprint duit. Dan ketika ngeprint duit apa yang terjadi?
inflasi. Ya. Ngeprint duit apa yang terjadi inflasi. Bisa ditanya dengan harga emas naik. Jadi sebenarnya bukan emasnya yang naik, dolarnya turun. Nah, kemudian kemarin ada yang tanya ke saya, "Loh Pak, kalau dolar turun harusnya kan lebih murah sekarang. Tapi kenapa kok rupiah itu stagnan di 14.600?" Nah, saya juga nggak ngerti itu. Kemudian saya tanya si Ellen May, pakar saham, ya. Dan dia bilang lebih parah dari inflasi, bro. Kenapa? Stagflasi. Jadi ini adalah kondisinya really bad ke depan, ya. Ke depan itu really bad. Kita masuk dalam jurang namanya stagflasi. Stagflasi itu adalah apa? Uang dicetak, diinjek, tapi masyarakatnya nggak belanja. Wis, itu jadi coba lu cari di Google deh, ya. Kok ngeri ya, Pak? Ya, ngeri ya memang, makanya ke depan tuh ngeri, stagflasi. Jadi ini memang kita sekarang berada di tengah-tengah menjelang krisis. Itulah buat teman-teman, hati-hatilah. Saran saya sekarang hati-hatilah. Karena ini tanda-tandanya, I don't know ya. Indonesia itu kelihatannya kayak memang resesi. Padahal negara lain resesi. Indonesia Brompton malah laris. Malah ada yang berita kemarin toko di Jerman, toko sepeda Brompton habis. Nah, sekarang. Apa? Lah ya, goes. Kayak dulu, jadi gini, Indonesia itu telat responnya itu telat. Kayak kemarin yang COVID ya kan, yang lain udah lo COVID. Wow, tenang aja, Indonesia aman, kena tolak angin beres. Orang Indonesia kena keroan beres, dan ternyata babak belur ya. Nah, pertanyaan sekarang, wah ini banyak resesi Indonesia, bagaimana tanda tanya? Ini tinggal tunggu aja 3-4 bulan lagi, bro. Yang terjadi mungkin the worst case, cuman nggak kerasa. Cuman kemarin kan baru pelampiasan nih, habis di lockdown, pelampiasan. Udah lama egonya tidak dimakan. Jadi kenapa Brompton laris ya kan udah lama. Biasanya nampang ke orang, pakai baju tas Hermes, pakai jam tangan Rolex dan lain-lainnya. 2 bulan nggak pernah dipuji, ya kan? Kalau di rumah terus kan nggak dipuji, ya. Akhirnya haus dengan pujian. Dan bagaimana caranya nampang para kaum mending ya, sultan yang santan ini ya kan. Akhirnya apa? Salah satu cara nampang ya bersepeda dengan apa? Brompton. Nah, ini untuk memuaskan ego. Jadi bukan berarti ekonomi Indonesia itu fine aja. Itu cuman memuaskan ego sesaat. Habis itu ya sakit lagi, belum sadar aja teman-teman. Nah, oke, lanjut. Lalu CEO ini Pak Joska janji bereskan kerugian investasi paling telat. Jadi banyak kemarin dari Instagram, YouTube, Facebook orang yang DM saya menanyakan perihal Joska ini. Saya sebenarnya ini stay quiet. Kenapa? I know Joska, Mas Akar itu juga temen ya. Walaupun kita belum ketemu, tapi kita beberapa kali keep contact dan dia itu menurut saya orang yang baik selama ini. Ya, karena ngobrolnya enak deh. Kali kan sama orang Malang ya. Saya tidak berusaha untuk menjudge ya, cuman satu hal, kalau dilihat kesalahan Joska itu kan adalah izin, itu yang telak, izin. Ya, dia tidak ada izin ngelola duit tapi dia ngelola duit. Ya itu kesalahan telak yang bisa dimanfaatkan oleh lawannya. Saya yakin hatersnya Joska itu banyak, hatersnya Akar itu banyak, dan dia dapat poin skakmat itu ya dari situ. Dan karena sahamnya jadi lagi turun, jadi itu masalah. Coba kalau sahamnya untung, nggak bakal dibahas. Tapi ini sampai ini Pak OJK sampai hentikan. Ya karena gini, karena Joska itu di dalam dunia financial planner mereka itu termasuk yang lagi ngehits. Jadi yang lagi ngehits. Begitu ada celah, dihajar rame-rame, hater itu dihajar rame-rame. Ya biasalah. Lu kalau udah hits begini kan begitu kan dihajar rame. Karena kan kebanyakan orang Indonesia itu susah lihat orang seneng lihat orang susah. Lah. Kebanyakan kayak begitu. Bentar minum dulu lah. Nah kayak begitu sih, ya. Nah cuman saya tidak tahu, saya tidak mau berkomentar lebih lanjut. Cuman saya hanya berkomentar begini, memang ketika kita sudah menjadi levelnya selebgram, jadi orang terkenal, apalagi kita sebagai public figure, saya pembicara apa segala,
Satu hal yang saya hindarin itu adalah namanya crowdfunding. Crowdfunding itu adalah ngumpulin duit, ya. Karena kalau ngumpulin duit untuk bisnis ataupun dikelolakan apa segala, itu bisa dibilang hancurnya karir seorang pembicara ataupun public figure. Bisa dibilang kalau enggak 100% ya 90% itu karena penggalangan dana. Ngumpulin duit baik itu yang registered atau yang unregistered, ya. Baik itu yang bawah tangan ataupun yang benar-benar sesuai itu. Itu memang pengusaha. Itulah kenapa saya selama 10 tahun hati-hati banget kalau sudah ngomong ngumpulin duit itu, aduh itu hati-hati banget. Karena apa teman-teman? Orang Indonesia ini masih percaya dengan figur, ya, tanpa melihat akadnya. Yang penting saya percaya sama kamu. Nah, percaya gitu aja, padahal di akad mungkin sudah ada. Kalau saya yakin di Joska itu sudah ada. Kalau rugi kita nggak tanggung jawab pas itu sudah ada. Tapi karena figur, akhirnya orang Indonesia itu kan malas baca. Yeah. Mereka tuh lebih baik mati daripada baca. Buktinya kalau kamu jualan online, sudah posting jual tas harga 250.000, buktinya di komen itu kan ya berapa harganya. Nah itu udah, ya itulah penyakit orang Indonesia gitu. Nah itu hati-hati lah. Makanya kalau udah ngumpulin duit banget, makanya saya jarang banget ya sampai kita crowdfunding. Kalau nggak benar-benar hati-hati. Kayak kemarin kita bikin bisnis yang kita bikin bengkel, kita ada crowdfunding. Itu pun crowdfunding kartu dan itu sangat hati-hati sekali. Walaupun sekarang masih oke, masih jalan. Tapi sangat hati-hati sekali karena itu sekali kepleset, aduh berat. Jadi saya cuma bisa share itu. Kalau buat Joska ya semoga lah, ilmunya bagus sih. Joska ilmunya bagus, Mas Akar juga bagus. Sayang banget sih orang yang jenius seperti Mas Akar ini kemudian nggak balik lagi. Ya semoga ini cuma sekedar batu ujian lah, naik kelas lah. Karena saya lihat terakhir nasabah Joska juga masih di email, jadi masih membuka etikat baik lah. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Jangan ngejudge. Oke, lanjut. Nah, ini Pak, yang lagi ngehit sekarang itu yang demo Surabaya itu loh Pak, yang nggak mural, nggak bandok. Walah, mural ya apa rek? Aku nggak ngerti nek mural itu. Maklum, kita ini manusia baik-baik. Itu mural nggak ngerti ya. Kalau ada yang tahu, teman-teman silakan ketik di komen ya. Mural itu apa ya? Saya nggak tahu Pak. Ya, cuma yang saya tahu adalah itu pekerja malam. Ya, jadi kan kasihan juga ya. Jadi sektor hiburan, pekerja malam ini kan nggak bisa buka. Mati ya Pak ya? Bukan mati lah. Lu itu orang masih hidup masih bisa demo, lu ngomong mati lu. Didoain lu, ngawur ya kan. Tapi mereka itu kan sektornya kan ya menggantungkan kayak karaoke, mungkin mural tuh LC karaoke itu kan. Ya dia nggak bisa jalan. Ya jadi sebenarnya serba salah juga kan. Karena kalau perdanya dihancurkan kan kalau orang karaoke itu kan kontak gitu loh. Sama kayak orang pijet itu kan kontak. Apalagi kalau diskotik kemudian kerumunan perlu kan, wah itu sarana penularan. Jadi dilema memang serba salah. Ya memang di dalam sebuah aturan pasti akan ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Dan kebetulan memang sektor-sektor pekerjaan malam ya itu yang dirugikan karena memang bisnisnya yang close contact. Close contact itu sangat rentan sekali dengan yang namanya COVID itu ya. Oh, itu ada barusan saya kemarin lihat itu juga anak sekolah 50 orang anak SD positif semua. Nah, itu kan kumpul-kumpul tuh agak bahaya. Ya saran saya ya buat Anda penikmat dunia malam, ayo mulailah salurkan infak Anda ya kan, salurkan sedekah Anda ya kan pada yang berhak. Ya silakanlah kasihanilah teman-teman yang pekerja malam itu, yang purul-purul yang kamu biasanya rayu-rayu, sepik-sepik begitu kan, ya dientaskanlah gitu kan, nggak tahu dikawin siri atau di mana, kasihan dia kan, dia juga ada anak dan ada keluarga yang perlu dia. Kalau nggak Anda yang berbaik hati, para pelanggan, mau siapa lagi gitu kan? Pemerintah udah nggak bisa, ya. Jadi para fuckboy, ya, para playboy, para om-om, sisihkanlah sebagian lah untuk teman-teman itu. Oke.
guys, saya rasa sampai di sini dulu teman-teman. Sukses selalu dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa follow Roy Sakti di Instagram. Dan bulan Agustus ini kita ada kelas Credit Card Evolution di Jogja, di Bandung, dan di Jakarta. Kita belajar cari modal sampai miliaran dengan modal kartu kredit. See you guys.